Halo sahabat Sibakul, bagaimana kabarnya? Senang sekali podcast Rajutan Sibakul hadir kembali, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya menarik sekali, yaitu mengenai sinergi pentahelix dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM. Seperti yang telah kita ketahui, pada awal tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda, dan dampaknya tidak hanya secara langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perlambatan laju perekonomian, khususnya keberlangsungan usaha koperasi dan UMKM, termasuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Semua sektor ekonomi, hampir semuanya termasuk unsur UMKM, mengalami pertumbuhan negatif, dan pengaruh yang dirasakan oleh teman-teman di UMKM banyak sekali, diantaranya mungkin permintaan pasar yang menurun, sulitnya mencari bahan baku, dan lain sebagainya. Ada banyak tantangan di masa pandemi ini. Dan salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung pengembangan UMKM saat ini adalah sinergi pentahelix. Pentahelix sendiri memiliki 5 elemen, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai sinergi pentahelix untuk mendukung pengembangan UMKM sendiri, dan telah hadir beberapa narasumber, yaitu yang pertama Bapak Amir Syarifuddin SAG, anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Amir, selamat datang. Selamat datang. Kabar baik Pak Amir ya? Baik, meskipun hujan, tambah seger. Tambah seger, baik. Dan yang kedua, saya akan menyapa Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wahyu Nugroho, SIP MSI. Pak Wahyu, selamat datang juga Pak Wahyu. Selamat siang Mbak. Semangat selalu ya Pak Wahyu. Wahyunya bagus ini. Wahyunya bagus. Dan tentunya bersama kita juga telah hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Sri Nurkiatsiwi atau Ibu Siwi. Bu Siwi yang selalu bersemangat dan selalu terjun langsung untuk mendampingi teman-teman UMKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kabar baik ya Bu Siwi ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Penuh cinta dengan produk UMKM. Yes, luar biasa. Baik, sahabat Sibakul, saat ini mengenai sinergi pentahelix ini sendiri. Tadi kan saya sudah menyinggung sedikit bahwa yang dimaksud dengan pentahelix sendiri memiliki 5 elemen begitu ya. Pemerintah, lalu juga akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media-media. Nah, untuk pemerintah sendiri mungkin ke Pak Wahyu, bagaimana peran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sendiri Pak dalam mendorong adanya sinergi di antara elemen-elemen ini Pak? Biro Tapem mempunyai ketugasan fasilitasi dan koordinasi, khususnya dalam hal kerjasama. Baik. Bagian kemudian yang kami tekankan di sini, karena kami berkeyakinan, jadi kalau di pemerintah daerah kan ada nama urusan pemerintahan Mbak. Ya. Jadi ada yang wajib pilihan, wajib pun ada yang pelayan dasar, ada yang non pelayan dasar. Sehingga semua urusan ini nanti kan diampu oleh OPD. Nah, OPD dalam urusan ini kami berkeyakinan tidak ada yang kemudian bisa sendiri, maka harus kolaborasi, harus kerjasama. Sehingga kami punya tusi fasilitasi koordinasi kerjasama antar daerah dengan daerah lain, atau juga antar daerah dengan pihak ketiga, bahkan juga pemerintah dengan pemerintah pusat. Ini yang kemudian kami kuatkan fungsi kami di fasilitasi koordinasi antar OPD, juga antar pemerintah daerah, bahkan dengan pihak ketiga. Itu, baik. Dan saat ini bagaimana Pak jalannya kolaborasi ini, apakah berjalan sudah cukup lama dan berjalan baik, atau bagaimana menurut Pak Wahyu? Alhamdulillah, saya kira contoh urusan koperasi UMKM ini, ya, dengan Bu Siwi yang kemudian di pengampunya ini jadi juga bagian kami dari kebanggaan kami juga, ketika dengan kolaborasi kerjasama ini juga meningkatkan perekonomian dampaknya, kemudian sinergi antar berbagai pihak yang pentahelix tadi Mbak, sehingga ini juga menurut kami ini best practice yang sangat baik, tepat untuk kemudian kolaborasi sinergi antar sektor,
apalagi dengan disebut tadi dengan nama pentahelik itu. Seperti itu. Baik. Pak Amir, kalau Bapak melihat selaku anggota DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta begitu ya Pak, bagaimana Anda melihat kolaborasi yang sudah berjalan selama ini, baik antar OPD maupun dengan pihak-pihak yang lain begitu Pak? Kehadiran bertiga ini salah satu kolaborasi yang baik. Baik. Apalagi Bu Siwi ya, ini tadi telepon, nanti tidak terlambat, itu bagian dari komunikasi yang baik. Dewan itu hanya 3 ya, penganggaran, pengawasan, sekaligus urusan dengan buat peraturan. Apresiasi untuk acara ini bagian dari komunikasi dengan masyarakat yang ada. Tentu DIY ini istimewa, Mbak. Istimewa apapun termasuk SDM-nya. Jadi yang disebutkan ada 5 tadi saya kira di DIY cukup. Apalagi SDM ya. Kita punya SDM OPD yang mumpuni, ada dari dinas, teman-teman ini kan saya kira sudah dirasakan oleh masyarakat. Kita tinggal mendengarkan dari masyarakat keluhannya seperti apa. Setelah keluhannya ya ini diselesaikan dengan ngopi bareng dengan Bu Siwi dan dari Pak Wahyu itu. Ini gaya-gaya Jogja ini tidak dimiliki oleh daerah yang lainnya. Saya kira gayanya Bu Siwi itu ya seperti itu. Jadi ini sudah dirasakan oleh masyarakat ya. Biar saja seperti gayanya Bu Siwi, busukan kemana-mana sampai menjelaskan bawang merah aja tahu kok komposisi airnya berapa dan sebagainya. Ini kan di daerah ini dan daerah itu. Oh iya, gitu iya. Ya. Tapi saya sebagai anggota dewan juga tidak mau kalah dengan Bu Siwi gitu. Nanti nguletnya berambang seperti apa itu bagian dari kita. Apalagi Pak Wahyu ya, ini beliau juga punya talenta. Kira-kira masyarakat menata seperti apa, saya kira hari ini cukuplah kita memberikan advokasi kepada masyarakat. Begitu. Baik Pak Amir. Nah Bu Siwi, kalau kolaborasi antar OPD begitu pasti selama ini sudah berjalan sangat baik begitu ya, meskipun tentunya banyak hal masih bisa ditingkatkan, tapi sejauh ini sudah berjalan sangat baik. Lalu bagaimana dengan kolaborasi dengan elemen-elemen yang lain itu tadi Bu, dengan mungkin dengan akademisi, dengan komunitas, dengan media, khususnya dalam pengembangan UMKM di DIY Bu? Ya. Tadi sudah disampaikan Pak Wahyu, Pak Amir, bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam mendampingi para pelaku UMKM. Pasti melihat terhadap peta dulu, petanya ini datanya, keragaannya, permasalahannya. Karena di dalam menjawab permasalahan pasti Pemda itu tidak bisa sendiri. Betul. Kita memang punya ketugasan bagaimana memfasilitasi, bagaimana mendampingi di saat masyarakat punya permasalahan gitu. Dan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri karena kemampuan mungkin dari sisi sumber daya manusianya, keterbatasan dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Maka kami pun melakukan lebih koordinasi atau kolaborasi gitu, kerjasama. Di mana kerjasama pasti ada aturannya yang Pak Wahyu kan, nanti kan kalau kerjasamanya saya biasanya matur ke Pak Wahyu, Pak saya mau, Pak Wahyu juga ini apa tindak lanjutnya, tidak hanya sekedar kerjasama, pasti ada latar belakangnya kenapa kerjasama. Oh kami punya permasalahan dari sisi riset mungkin. Nah dari sisi riset ini memang mungkin seperti tadi disampaikan Brambang, ini kan hasil dari riset kan. Kami nggak melakukan riset sendiri, tapi akademisi dari perguruan tinggi melakukan riset seperti ini. Nah maka kami pun menggandeng dengan perguruan tinggi. Di saat proses teknologinya kami juga punya keterbatasan, maka kami gandeng memang petugasan yang lembaga yang memang mempunyai keahlian dalam teknologi, contoh mungkin dengan LIBI. Maka hal-hal inilah sebetulnya di dalam melakukan kerjasama kita malah melihat terhadap pasal-pasal kita yang masih kosong-kosong punya permasalahan, maka kita saling ngisi pasal-pasal yang nantinya akan menjadi gambar yang indah, karya yang indah gitu. Jadi bagaimana kita melakukan kolaborasi ini kan dari sisi produksinya, dari sisi pembinaannya, dari sisi pemasarannya, dari sisi teknologinya, itulah di mana teknologi pasti ini juga harus sinergi dengan yang memang punya keahlian di sana. Tentunya kita saat melakukan
sinergi ataupun lebih kolaborasi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak asal kerjasama itu karena kita di koridor government kan. Iya. Baik, kalau yang perlu ketentuan kolaborasi ini yang tadi sempat disinggung oleh Bu Siwi yang berlaku begitu, mungkin beberapa hal bisa dijelaskan oleh Pak Wahyu, Pak, supaya teman-teman UMKM ini juga tahu lebih banyak mengenai ketentuan kolaborasi seperti ini. Iya, Mbak. Jadi secara regulasi sebenarnya kita sudah punya yang nama PP, Peraturan Pemerintah tahun 2028 tahun 2018, dan ada Permendagri 22 tahun 2020. Ini menjadi pedoman kita semua yang di pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama. Dan itu di aturan ini sebenarnya juga sangat longgar gitu, karena juga terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan kita dihimbau kemudian diatur bahwa kita perlu melakukan kerjasama untuk pelayanan publik, untuk efektivitas, efisiensi tingkat pemerintahan. Sehingga saya kira ini sebenarnya tidak terlalu ribet, ya. Saya beritahu karena hanya yang penting ada 3 menurut saya. Kemudian pertama kita harus kuat di substansi itu di KAK-nya, kemudian KAK, kemudian ada pembahasan di TKKSD, tim koordinasi kerjasama antar daerah. Kemudian terkait dengan penandatanganan, saya kira itu 3 tahapan ini yang penting. Kemudian kami memastikan bahwa rekan-rekan kami di OPD harus kuat di KAK-nya dengan pihak yang akan dilakukan kerjasama ini. Saya kira ini mekanisme sebenarnya cukup mudah. Asal 3 itu kemudian kita sudah clear gitu, tinggal ini sudah ada nota kesepakatan, ada MOU, kemudian tinggal nanti melakukan kerjasama. Saya kira ya salah satu bentuk PKS yang cukup banyak ini di urusan koperasi UMKM gitu. Banyak mengajukan ya Pak. Cukup, artinya kami juga apresiasi ini karena kemudian ini bagian bentuk responsivitas, antisipasi ke depan gitu. Sejak tahun 2011 khusus di Bakul ini sudah mungkin lebih dari 5 kali PKS itu. Ya, 5 kali. Ada kemudian dengan koperasi DIY, koperasi DIY, kemudian ada dengan Retail Angkasa Pura gitu, kemudian juga dengan UGM, Kadin, ada juga dengan Jawa Tengah ya Bu Siwi ya. Ini sehingga memang cukup banyak. Kami apresiasi ya, karena kan juga ini bagian apalagi dengan momentum pandemi ini. Karena kami juga kita saling kolaborasi gitu. Artinya kami punya fungsi fasilitasi ya kita upayakan ini bisa segera karena juga dampaknya alhamdulillah kami juga mengapresiasi kemarin Sibako masuk di inovasi, top inovasi ini juga walaupun sektornya di koperasi tapi kami juga bagian yang kemudian ikut berbangga gitu. Betul, dengan adanya inovasi yang secara Pemda kita ikut bangga ada inovasi yang diakui secara nasional oleh pemerintah pusat. Baik. Pak Amir, gimana Pak Amir menanggapi sepak terjang pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM gitu ya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa pandemi ini? Apakah menurut Pak Amir sudah cukup adaptif, inovatif dan berusaha untuk mengembangkan kolaborasi sehingga ujungnya bisa memberi manfaat yang sangat baik untuk UMKM di DIY? Ya. Kalau memenuhi kebutuhan masyarakat, saya kira masih banyak sekali ya. Dan itu mulai dari penganggaran, saya kira sampai kapanpun nggak akan cukup. Tambah terus ya Pak? Tambah terus. Nah ini kan artinya di masa pandemi ini harus ada solusi. Tapi masyarakat Jogja itu kan masyarakat yang tahan banting. Betul. Beliau tadi sudah menyampaikan, bahkan DIY ini termasuk UMKM yang memberikan kontribusi ketahanan ekonomi cukup baik. Bahkan apresiasi ya, saya sebelum jadi anggota Dewan di DIY, ada pergub tentang hak intelektual ya. Itu menjadi balai yang saya kira signifikan itu. Apresiasi kepada gubernur, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta menjadi rujukan. Itu menjadi salah satu contoh memberikan kekebalan, memberikan ayoman, memberikan kemanfaatan kita hadir di tengah masyarakat. Terus yang lainnya, apa yang dilakukan sekarang ini sebetulnya DPR mendengar saja. Kalau sudah ada data dari Pak Wahyu, dari Bu Siwi, DPR itu nggak bisa nolak kok. Nah mereka yang punya jaringan. Nah tinggal rembukan yang tadi saya sampaikan, kita punya
namanya banggar tadi. Ada budgeting yang perlu kita rembuk. Bahkan mudah-mudahan ya Mbak ya nanti ya di DIY ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, mudah-mudahan hotel yang kita miliki besok itu bisa dioptimalkan. Ini bagian dari advokasi yang kita lakukan. Nah ini saya kira menjadi kegembiraan bagi kita. Kalau nanti ini Bu Siwi bisa, tempatnya Bu Siwi bukan ini? Apanya, Pak? Ya nanti tempat hotel itu. Oh iya. Nah ini kan bagi kami sangat bahagia. Saya kira nanti kalau dibuka itu, beliau menanti yang paling repot. Bu Siwi sekarang sudah repot, nanti semangat. Iya, belum nanti, begitu ya? belum nanti yang lainnya. Artinya apa? Ini di Malioboro itu saya kira, bukan saya kira ya, memang tempatnya wisatawan. Dan yang bisa diandalkan ya nanti di Bu Siwi. Ditata bareng-bareng dan itu memberikan kontribusi yang besar. Inilah perhatian bagi pemerintah daerah bersama DPRD, supaya nanti anggaran-anggaran yang kita miliki itu bermanfaat. Salah satunya adalah advokasi. Saya sebutkan di DIY ini kurang opo, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang ya Pak ya? Kurangnya adalah pelayanan yang permintaannya banyak, kita tidak bisa memenuhi, itu saja. Kontinuitas ya? Kontinuitas itu sebetulnya. Ya. Apalagi media jelas. Pak Wahyu, Bu Siwi ini udah kurang opo itu. Semuanya ada dan menyambut baik. Dari perguruan tinggi komplit kita. Bahkan kita juga ada isi ya, mau desain dan sebagainya komplit ada. Ya. Apalagi kerjasama tadi sudah dijelaskan. Artinya apa? Kehadiran DPRD bersama pemerintah daerah kepada masyarakat itu sebetulnya data sudah ada. Keinginan seperti apa, cuma menimbulkan sekarang ini Bu Siwi, salah satu adalah taruna-taruna anak-anak muda yang di situ Wirausaha, wirausaha baru. Menumbuhkan wirausaha baru. Ya, saya sebut sebagai taruna baru gitu. Taruna baru. Baik, ini yang muda-muda ini tentu semangatnya ditunggu untuk mulai berwirausaha begitu. Dan nanti kalau punya kendala-kendala atau punya hal-hal yang perlu dibantu, ada Bu Siwi dan semua di tim di Dinas Koperasi dan UMKM yang tentunya akan mendampingi selalu ya Bu ya. Langkah pertama mungkin gabung dulu dengan Sibakul Jogja ya Bu ya. Ya, kehadiran Sibakul itu luar biasa loh, apresiasi ketika kami ketemu di mana-mana teman-teman itu, gimana Sibakul Jogja mau sinau ke DIY gitu ya. Ya saya sampaikan Bu Siwi aja itu. Yang lebih paham, kalau DPRD kan nggak paham, meskipun paham secara detail gitu ya Bu ya. Tapi kan kebijakan. Tidak di setujui. Nggak jalan juga. Artinya itu kan kebijakan. Itu kolaborasi itu tadi. Iya, kita kan harus tahu detail banget, tapi yang tahu adalah beliau begitu. Itu Sibakul luar biasa. Baik, Sibakul Jogja ini juga merupakan salah satu contoh best practice-nya kolaborasi ya Bu Siwi ya. Mungkin Bu Siwi bisa menjelaskan lebih jauh lagi mengenai Sibakul Jogja ini, bentuk-bentuk kolaborasi dengan siapa saja dan bagaimana dan seterusnya. Jadi di dalam membangun Sibakul ini kan kita tidak sendiri gitu kan, tidak sendiri, kita menginisiasi, tapi yang ngisi adalah bareng-bareng. Dalam arti jangan sampai apa yang sudah kita kita bangun ini hanya menjadi monumen kan, seperti itu. Pasti saya disemprit sama Pak Amir. Karena ini kan satu di dalam ini pasti masyarakat yang dimana ini koperasi maupun UMKM ini menjadi salah satu pilar juga untuk kolaborasi. Mereka juga kolaborasi, mereka tidak menjadi objek saja tapi juga subjek juga kan di sini. Bagaimana cara nanti mendaftarkan, karena tidak mendata tapi mendaftarkan dirinya di Sibakul. Jadi kan ini kan bagaimana sebetulnya profil mereka, akhirnya kan terbentuk klaster-klaster itu. Setelah itu di dalam mengembangkan kita juga melakukan kolaborasi bagaimana sih sebetulnya data atau bagaimana sistem yang nantinya ini juga bisa dibangun friendly, mudah dipakai, mudah diakses dan kapasitasnya mungkin seperti itu. Maka kami pun selalu kalau bicara OPD kami juga sinergi dengan antar OPD Kominfo. Ini kan servernya ada di Kominfo, bagaimana security-nya. Terkait data kami dengan Pak Wahyu, karena kan data yang ada di Sibakul ini kan by NIK.
NIK ini kan sudah dengan kependudukan, kami juga PKS dengan Biro Tapem gitu. Iya. Tapem bagaimana kerahasiaan, karena masih kadang ragu gampang, nanti data kami nanti disalahgunakan enggak, ini kan security-nya ada di sana, kami juga sudah membangun di sana. Dan untuk mengembangkan, ini kan kita juga melakukan pendampingan ke mereka, bagaimana dengan para akademisi, setelah ketemu mereka, oh ternyata ini butuh mungkin dari sisi desain, kami pun menjual program. Jadi yang jadi entertain bukan hanya para pelaku UMKM, kami kita jual. Ini kami seperti ini. Maka ini pun kita dalam berproses karena sudah ada MOU yang isi ini kami juga akan meneliti PKS dengan isi karena kita isi siap ini dengan kampus merdekanya nanti mahasiswa akan masuk di dinas koperasi membuat mungkin desain-desain yang nanti bisa dipakai mungkin seperti packagingnya gitu. Iya. Terkait dengan pemasarannya, kami juga berkolaborasi dengan banyak e-commerce gitu. Pasti syarat dan ketentuan yang pasti kita membukakan jalan untuk para UMKM gitu kan, bukan marketplace ya, kita market hub kan si Bakul itu. Pasti di dalamnya juga bagaimana manajemennya. Nah, kami juga bicara terkait dengan bagaimana legalitas mereka dari informal menjadi formal. Maka dengan Dinas Perizinan dengan DPPM berdampingan bersama sukarelawan untuk mengantarkan teman-teman UMKM yang belum punya NIB, mungkin sekarang kan baru NIB. Nah, kami dampingi di sini. Padahal nggak buat NIB itu kan cepet banget, Bu. Ya, tapi para pelaku ini kadang kan ini pakai email, Pak. Tidak semuanya mau buat email apa mungkin gampang Pak ibu-ibu yang di desa-desa ini gitu. saya kira ini yang Mbak. Sebetulnya sangat mudah, tetapi memang kita harus dikejar oleh waktu, suasana, teknologi ini saya kira tidak bisa dipungkiri, apalagi dalam kondisi pandemik semacam itu. Maka kalau kita mendampinginya ini dengan keterbatasan SDM, kami membuka kerjasama dengan Perguruan banyak mahasiswa yang PKL di sini, maka di sini ini kita untuk mendampingi para pelaku usaha ini untuk bagaimana sebetulnya karena mahasiswa ini dalam teknologi pasti akan lebih kuat gitu. Nah, di saat seperti tadi produksinya kami juga di sini di Jogja ini sangat diuntungkan seperti Pak Amir tadi, kita ada LIPI yang tidak jauh padahal dari pulau-pulau ini pada ke Jogja karena LIPI-nya ada di Jogja. Nah, kita tinggal dekat. Tapi ini juga perlu kita sinergikan di sini dan banyak sebetulnya peluang yang kita lakukan di dalam Sibakul dengan BUMN, bagaimana produk-produk kita, dengan perbankan bagaimana pembiayaannya, ini juga kita rajut di situ. Maka sekarang tagline-nya kita bikin lagi rajutan Sibakul, merajut terhadap permasalahan, peluang, meskipun dalam rajutan ini juga ada akronim cara jitu, usaha tangguh dengan Sibakul, tapi ada makna di mana yang tercerai-berai ini ayo kita rajut menjadi satu gitu. Menjadi satu sesuatu yang indah hasilnya begitu. Namanya aja sudah menarik kok itu. Contoh, Sibakul aja udah kita bukan asing lagi itu. Betul. Ya, dengan itu mudah pilihan, itu langsung nempel di kepala gitu. Iya, ya, itu Pak, Sibakul itu. Tinggal nanti si penjualnya nanti. Saya dodolan ya kudu apa. Gitu. Yang jelas bahwa teman-teman UMKM semuanya adalah yang tadi di garis bawahi oleh Bu Siwi adalah teman-teman di koperasi dan UMKM adalah bukan objek dari ini semua ya, dari kolaborasi ini, tapi merupakan subjek juga, dan untuk itu mari sama-sama berkontribusi begitu ya Bu ya. Salah satunya dengan bisa mengikuti bergabung dengan Sibakul, ada pelatihan-pelatihan yang ada di sana, ada peningkatan upaya-upaya peningkatan kapasitas di sana, dan tentunya harapannya nanti ke depan semua UMKM semakin naik kelas gitu ya Bu ya. Nah, oke, baik, kalau melihat dari adanya sinergi dan kolaborasi ini sudah berjalan baik meskipun mungkin masih ada target-target yang dituju begitu, tapi Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu melihat ada kendala begitu Pak dalam pelaksanaan kolaborasi ini? Kalau kendala mungkin di OPD biasanya gitu, atau juga di pihak lain gitu. Pihak lain itu biasanya kan punya aturan sendiri khusus. Ya, misalnya dengan pemerintah pusat gitu. Banyak kemudian pemerintah pusat punya regulasi sendiri. Padahal kita di daerah itu dengan ada PP. Sebenarnya PP juga sebenarnya mengikat ke semua KL juga. Ini kadang juga yang khusus dengan KL ini yang kami juga ada kendala karena mereka punya aturan sendiri. Hanya kemudian kita jelaskan bahwa kita ada PP yang mestinya juga menjadi mengikat ke kita semua, dan itu tidak sukar gitu sebenarnya. Hanya kemudian itu perlu kita sesuaikan aja dengan istilah-istilah dengan
sebagaimana diatur dalam PP maupun Permendagri 22 2020. Itu yang mungkin selama ini khususnya dengan KL ini yang kemudian kendala di situ. Kemudian untuk yang di pihak ketiga saya kira mungkin ini lebih ke dialog ya. Dialog antara OPD dengan pihak ketiga ini. Yeah. Artinya itu harus benar-benar beri kontribusi bagi pemerintah daerah gitu. Secara umum gitu. Ini yang kemudian menurut saya yang perlu kita kuatkan ke depan terkait dengan dialog dengan pihak-pihak ketiga ini. Kita harus meyakini bahwa itu memang pihak ketiga punya kontribusi yang baik gitu, yang optimal untuk ya kalau kemudian di Sibakul ini saya kira juga untuk masa depan Sibakul sendiri gitu, untuk peningkatan perekonomian di masyarakat baik koperasi maupun UMKM gitu. Baik. Pak Amir, bagaimana Pak? Kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, ada kendala-kendala semacam ini, khususnya terkait dengan peraturan yang mungkin ada peraturan yang berbeda di pihak lain atau di pemerintah pusat dan lain sebagainya begitu Pak. Solusinya ini gimana Pak? Solusinya adalah menghadirkan Pak Wahyu dan Bu Siwi. Itu solusi pertama dan insya Allah akan menjadi solusi yang berikutnya. Karena di UMKM, koperasi ini kan sebetulnya rohnya ekonomi itu Mbak. Di situ. Apalagi ekonomi kita itu kan ekonomi Pancasila. Ya kerakyatan, ya di koperasi itu. Dan kalau ke depan misalnya semua bantuan lewat koperasi, saya kira saya sangat hormat pada beliau. Nah artinya apa? Hidupkan koperasi ini sebagai ekonomi yang kerakyatan, ekonomi Pancasila dan semua saya kira di situ itu, di Bu Siwi. Nah kalau koperasi nanti lewat koperasi kan berarti orang asing tidak bisa menjadi pendiri koperasi. Nah di samping itu saya sebagai anggota Dewan yang disampaikan Bu Siwi tadi ada LIPI sekarang BRIN ya Bu ya, ke BRIN tadi itu kan sebetulnya komplit. Misalnya contoh, nanti Bu Siwi tidak hanya sekedar menjual, tetapi adalah banyak sekali yang kita temukan ketika kita reses dan sebagainya. Piye carane Mbak gitu, piye carane Mas, ketika saya ekspor itu kan mereka takut. Padahal UMKM kita di Jogja ini hebat. Produknya bagus-bagus sekali ya Pak. Tidak hanya bagus, top, markotop. Ya. Di Bali aja penuh dengan produk Jogja. Mungkin hampir 85-90%. Nah pertanyaan sekarang ini, berarti mereka ketika mau ekspor ini kan rata-rata takut dengan pajak Bu Siwi. Maka kita perlu ada sosialisasi namanya pajak ekspor, kan bukan gratis tapi 0%. Nah saya kira beliau yang salah satu forum ini bisa menjelaskan nanti, tapi ini kebetulan di OPD yang lain. Nah termasuk misalnya kaitan dengan tadi perguruan tinggi dengan isi dan sebagainya. Ini loh Mbak yang dibutuhkan masyarakat itu. Ya. Seperti ini kan kalau misalnya bawang merah hanya digoreng saja kan tidak menjual. Bahkan mau dikasihkan orang aja nggak menarik. Tapi kalau sudah dipermak oleh Bu Siwi dan Pak Wahyu ini kan kira-kira harganya berapa ini Bu? Berapa itu? Atasnya ada 20.000 ya. Kalau cuma diplastikin biasa itu mungkin paling 5.000 aja, 3.000. Artinya kehadiran kita. Ada value added-nya ya di situ ya. Nah, berarti kan nanti ada desainnya. Nanti ada haknya. Ada PIRT-nya. Ada PIRT-nya. Berarti kesehatannya jelas. Tinggal pemasarannya. Nanti Bu Siwi kita amanahi, kita beri tugas memakmurkan lokasi yang kita miliki. Baik. Ah, gitu. Tinggal anggarannya gimana? Dirembuk dengan Pak Wahyu nanti. Gitu loh. Saya kira kita tuh komplit. Gitu potensinya besar sekali ya Pak ya. Potensinya jelasin loh. Beliau ini kan dari segi tadi aja udah kelihatan ini loh. Iya. Tidak diragukan lagi beliau ini. Tinggal apa anggarannya? Anggarannya nanti dengan DPRD dengan pemerintah daerah. Begitu. Baik, Pak Amir. Ini menarik sekali kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya antar dinas atau instansi pemerintah saja, tapi juga dengan akademisi, dengan pelaku usaha UMKM sendiri, dengan komunitas, media, dan lain sebagainya. Sangat diperlukan sinerginya untuk mendukung perkembangan UMKM. Kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Halo, selamat siang. Saya Ilham Amir, owner dari kedai roti.com.
Usaha kami adalah usaha bakery di bidang bakery, di mana selama ini kami menerima pesanan dari berbagai hotel, kafe, resto, dan pelaku usaha kecil. Jadi kami memproduksi beberapa jenis roti, di antaranya itu jenis roti tawar, itu roti burger, roti pizza, roti john, dan roti baguette, dan lain-lain. Dengan adanya program Sibakul ini, kami selaku para UMKM sangat-sangat terbantu, terutama di saat pandemi seperti ini ya, di mana orang hanya di rumah saja. Itu kendala kami para UMKM adalah ya penurunan penjualan karena orang pada takut keluar rumah. Tapi dengan ada program Sibakul ini ada program untuk free delivery, di mana konsumen kami bisa memesan melalui aplikasi Sibakul, nanti akan diantar gratis. Dan ini program dari Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedepannya kami berharap ada program-program yang seperti ini semakin mendukung, karena masa pandemi ini nggak bisa kita pastikan sampai kapan. Baik, masih dalam podcast Rajutan Sibakul, dan terima kasih sahabat Sibakul, Anda masih menyaksikan yang ini. Jangan berhenti sampai di sini ya, saksikan sampai selesai karena obrolan yang ada kali ini sangat menarik mengenai sinergi Pentahelix dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM. Masih bersama Bapak Amir Syarifuddin SAG, anggota Komisi C DPRD DIY, Bapak Wahyu Nugroho SIP MSI, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan juga Ibu Sri Nurkiatsiwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Siwi, kalau sinergi kolaborasi ini semua dilakukan dengan terus-menerus berkesinambungan begitu ya, menurut Bu Siwi nanti di ujungnya sana itu dampak yang paling bisa dirasakan peran dari sinergi kolaborasi ini untuk teman-teman di koperasi dan UMKM itu seperti apa, Bu? Kalau dilihat dari ujungnya pasti kita akan bicara terhadap kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonominya ya gitu. Karena apa yang kita capai ini, apa yang kita lakukan ini kan dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat. Betul. Tapi masyarakat akan sejahtera atau tidak ini kan kita kasket di bawahnya. Siapa ini yang akan melakukan, bagaimana keragaan mereka. Kolaborasi ini menjadi salah satu poin ya menurut kami. UMKM yang sendiri-sendiri dengan UMKM yang melakukan kolaborasi, mereka bergabung, contohnya bergabung dalam koperasi ini akan kekuatannya akan beda. Contoh satu meja diangkat sendiri pasti berat ya Pak Amir ya. Tapi kalau ini diangkat bareng-bareng akan ringan. Kami contohkan kalau kita UMKM yang punya produk mungkin satu, saya punya kapasitas hanya sehari bikin 10. Sementara ada pesanan 100, langsung nggak bisa memenuhi. Tapi kalau mereka itu bergabung dalam suatu skop yang lebih luas, ini akan terpenuhi. Akhirnya kapasitasnya naik. Maka kami dari Dinas Koperasi ini ada core-nya ada 3. Bagaimana menumbuhkan wirausaha baru. Banyak wirausaha ini yang sekarang terutama dengan pasca pandemi COVID ini kan, dengan pandemi COVID ini kan banyak muncul wirausaha baru. Betul. Maka postur UMKM kita ini juga di satu sisi pengennya menggelembung di tengah, kecilnya menggelembung, tapi sampai sekarang itu masih piramid, mikronya ini masih banyak. Jadi mungkin yang kecil pindah ke mikro. Tapi yang mikro nggak naik. Ya. Ada tambahan juga yang kemarin mungkin menjadi karyawan dalam suatu perusahaan atau suatu lembaga. Mungkin karena kemarin semuanya mengalami kontraksi, dirumahkan, mereka melakukan usaha gitu. Maka ini menjadi sangat penting. Jadi bentuk kolaborasi, dan kalau kita bersatu, ini akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dari sisi kualitas, dari sisi kontinuitas, dari sisi produksi pun menjadi sebuah kekuatan. Karena kalau kita sendiri-sendiri pasti kos produksinya juga akan mahal. Betul. Ini salah satu contoh ya yang ringan aja. Tapi di saat kita bareng-bareng seperti yang kita sekarang di ruangan
galeri ini ada sebuah lembaga kita dengan koperasi, ini namanya Gudang Mori, ini salah satu contoh ya. Kenapa di sini Gudang Mori? Karena pembatik kita ini kan banyak, beli satu-satu, beli berapa meter, kalau sendiri-sendiri akan mahal. Betul. Tapi koperasi ini menyediakan Mori, beli banyak, maka para pelaku, para perajin akan membeli sini. Nah ini kan kekuatan, itulah yang kita bentuk secara bertahap. Ayo kita bergabung. Memang tidak mudah sih kolaborasi, itu mudah diucap tapi Prakteknya juga gitu. ini Tapi perlu bisa upaya nggak besar. bisa, maksudnya susah tapi harus bisa gitu, dengan kekuatan dan komitmen bersama. Gitu. Akhirnya kesejahteraan tadi, ekonomi kerakyatan, karena ini sebetulnya kan sifat gotong royong itu sudah terpatri di teman-teman masyarakat yang ada terutama di Jogja yang istimewa ini. Tapi bagaimana memanage, bagaimana mengemas ini menjadi sebuah kekuatan di dalam kita melakukan usaha. Kalau Pak Amir tadi menyampaikan banyak loh produk kita yang di Bali gitu, pasti iya. Dan bagaimana sebetulnya itu yang harus kita kemas ya. Kalau bisa ya itu keluar dari DIY ya Pak ya. Ya, tidak di stempel di sana ya Bu ya. Itu masalahnya. Maka bentar lagi pun ini juga akan dibahas dengan difasilitasi dengan Pak Wahyu. Kami akan sinergi dengan salah satu bentuk e-commerce gitu, akan ada sekolah ekspor untuk UMKM gitu. Sekolah ekspor untuk UMKM. Ya, ini akan di sini Nah, juga. berarti termasuk nanti dengan urusan dengan penghitungan pajak dan sebagainya. Ya, pasti di situ Pak. Di manajemennya akan ada Iya. dari sisi produksinya, bagaimana syarat dan ketentuannya. Nah, ini menjadi sekolah di sana. Itulah UMKM naik kelas. Yang tadinya saya cuma jualan sama Mbak Desi, TikTokan gitu ya, Pak. Lama-lama ngerembokong, Mbak. Akhirnya ke nasional. Nggak apa-apa, sekarang mungkin dengan titip dulu, yang kirim ada resellernya dulu. Kalau bicara ini, kita ini tadi kan bagaimana wirausaha yang lainnya. Maka kami pun sekarang ini sudah mulai jalan lagi gitu. Di penghujung Pak Amir, kami ini sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan Dinas Pendidikan, dengan PHRI, Dinas Pariwisata. Kami menumbuhkan jiwa wirausaha bagi anak-anak SMK, karena kemarin SMK ini kan banyak di sana pengangguran terdidik ya, mereka keluar itu langsung jadi karyawan di pabrik. Bukan itu nggak bagus, enggak, tapi kan kita untuk menyiapkan di sana, maka kita coba menumbuhkan jiwa wirausaha mereka, bagaimana kita mendekatkan, menjual program kita kepada PHRI. Bisa nggak ini? Oh bisa, ternyata mereka menampung ya magang, nanti dimanfaatkan oleh wisatawan. Dari Dinas Pendidikan kami menyiapkan konsep-konsepnya, Dinas Tenaga Kerja dari mana skill-skillnya untuk di scale up. Nah inilah sebetulnya yang bentuk kolaborasi pentahelix tadi, yang kita lakukan secara bertahap menurut kami seperti itu. Menarik sekali Bu, sekolah ekspor lalu juga ada menumbuhkan jiwa wirausahawan khususnya di sekolah-sekolah seperti ini, dan ini sedang dan akan segera terus dilakukan begitu ya. Karena nanti kalau saya berhenti nanti disempret sama kamera. Iya. Kelihatannya ini beliau-beliau berdua ini kelihatannya di anggota dewan tidak pernah nyorek anggota. Nggak pernah langsung setuju gitu iya, ya. Iya. Teken gitu. Ngaso dalam aja tanahnya digunakan oleh rakyat sekian banyak, nggak apa-apa kok, apalagi hanya anggaran, apalagi dengan urusan dengan rakyat gitu. Pokoknya jadi, semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Oh iya, asal di gitu situ ada Bu Siwi, saya udah hayem gitu. Sudah nama jaminan ya. Jaminannya Bu Siwi, sementara Bu Siwi semakin sibuk aja gitu ya. Baik. Pak Wahyu, kalau seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bu Siwi, ini ada kolaborasi dalam bentuk sekolah ekspor, dan ini khususnya mengenai sekolah ekspor ini ya. Kalau boleh saya bertanya lagi, karena ini menarik sekali, saya yakin para sahabat Sibakul yang di rumah juga pengen tahu lebih banyak begitu ya mengenai yang satu ini, sekolah ekspor ini. Pak Wahyu mungkin bisa menambahkan informasi-informasi yang lebih terperinci lagi. Mungkin kalau Bu Siwi ya terkait dengan konsep yang mau di sekolah ekspor ini baik. Ya, karena kami kemudian nanti akan memfasilitasi terkait dengan kerjasama ini. Artinya biar nanti programnya sekolah ekspor ini bisa kemudian punya landasan kuat, para pihak juga saling terikat dengan kerjasama yang saling menguntungkan, dan yang jelas harus punya dampak ke masyarakat. Secara konsep mungkin nanti Bu Siwi yang akan menyampaikan kalau lebih jauh, yang secara teknis beliau lebih tahu gitu. Baik. Gimana nih Bu?
Jadi, ekspor ini? kita branding menjadi kampus UMKM ekspor. Kampus itu bukan terus mendirikan sebuah perguruan tinggi, enggak ya. gitu. Namanya branding kan penting ya. Betul. Jadi kayaknya kampus UMKM ekspor. Jadi kita itu kan ada 4 yang harus kita tuju ke depannya, dan sekarang sudah mulai. Bagaimana membuat yang informal menjadi formal. Maka tadi butuh kita itu kolaborasi dengan perizinan, dengan pihak-pihak, kami pun dengan perguruan, dengan relawan untuk mendampingi mereka untuk menjadi formal. Yang selanjutnya bagaimana kontribusi UMKM terhadap ekspor. Ini kan sangat luar biasa karena tadi sudah dikritisi sama Pak Amir, mosok ekspornya dikirim ke Bali. Maka kalau bisa ya kita berusaha, oh ini memang menjadi permasalahan, apa yang kita lakukan? Kita tidak sendiri, kita ada tawaran. Maka kami ke Pak Wahyu, Pak kami akan kerjasama seperti ini. Pasti kan kita pembantunya gubernur harus menyiapkan kan. Iya enggaknya berarti Pak Wahyu juga akan ke Pak Gubernur, kami mengajukan, gubernur pasti melalui Pak Wahyu gitu. Nah di situ pasti akan kita bahas gitu. Nah sementara gayung bersambut dengan pihak-pihak yang nanti akan kerjasama, di sana akan melakukan pendampingan atau pelatihan kampus ekspor. Tapi kampus ekspor UMKM ekspor ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada komitmen, karena kan ini teknis sekali. Saat ikut di sini harus 3 bulan on off, nanti gitu ya, Bu, ya? keluar masuk pastikan seperti itu, bagaimana produknya, bagaimana skillnya, dan ini butuh sebuah ketelatenan. Memang di dalam melakukan pendampingan UMKM ini memang butuh kesabaran. Kita juga sabar, pendamping juga sabar, UKM-nya juga sabar gitu. Kadang kan melihat yang itu sudah, wah itu sudah seperti itu, nggak sabar, segera pengen lari. Nanti kalau kita belum kuat ya nanti akan jatuh di jalan kan gitu. Maka kami coba inisiasi, nanti akan ada di Dinas Koperasi kampus UMKM, dan dari sisi pelatihan sampai pendampingan sampai nanti akan diperformkan. Perform itu di area ini akan produk-produk yang bisa sudah siap untuk diekspor dan kita fasilitasi untuk, kan sekarang kita free ongkirnya juga sudah sampai untuk bisa ekspor kan gitu. Bagian ini jadi hulu hilirnya tidak sepotong. Pastinya kalau sudah meningkat ya nanti akan dilepas, tinggal kita memantau lagi. Mau daftar nggak besok? Mau Pak. Tapi Magelang nggak boleh Pak. Oh nggak boleh ya? Iya, saya ke provinsi sebelah nanti. Oh gitu. Tapi yang jelas ada dengan ribuan UMKM ya Bu ya, ribuan, berapa 300.000 yang masuk lebih Sibakul ya. 300.000 UMKM lebih yang sudah bergabung dengan Sibakul, yang siap untuk menembus pasar ekspor, mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Baik, Pak Amir. Apalagi mau ikut sekolah? Mau ikut sekolah, tentu saja, karena pasti yang dipelajari banyak sekali. Jadi Bu Siwi itu sebetulnya banyak curhatan dari masyarakat sebetulnya. Salah satunya misalnya kondisi yang ada di lapangan ya. Misalnya saja, ini kan berkaitan dengan regulasi yang ada di pusat. Pusat sampai ke bawah. Tentang pajak sudah ada tadi dijelaskan beliau tentang tapi misalnya tentang ekspor ya Bu ya. Ekspor yang Bu Siwi ini kan juga tidak menyediakan bahan. Oh, yang kemarin aluminium itu loh Bu. Aluminium rongsok menjadi batangan itu kan diekspor. Yang nangis siapa? UMKM. Nangisnya kepada siapa? Beliau. Nah, saya kira ini antara kolaborasinya tadi yang disebut dengan DPRD, ya beliau nanti dengan Pak Wahyu dengan DPRD, inilah yang sebetulnya forum ini menemukan titik terang. Kira-kira perlu regulasi ya kita tinggal rembuk. Pak, ini Pak Wahyu biar merancang itu. Nanti DPRD membahas. Ya Bu ya. Tinggal nanti Bu Wahyu ini kakinya hanya 2, tangannya hanya 2, itu kira-kira pekerjaannya banyak sekali gitu loh maksud saya itu. Nah ini tinggal kita saja, kemauan kita. Dan saya kira semangat beliau itu yang membuat ayem dalam kondisi kritis, dalam kondisi COVID semacam ini. Kehadiran dari dinas, dari OPD, teman-teman dewan, saya kira ini menjadi sesuatu meskipun tidak memberi itu ya. Tapi sebenarnya kehadiran itu menjadi perhatian bagi kita. Begitu Bu Siwi ya? Iya. Apalagi bawa berambang merah. Merah yang sudah dikemas. Oh iya, karena ini juga menjadi
PR kita semua. Jadi di saat berambang mungkin di wilayahnya Pak Amir ini kan karena produk pertanian itu kan musiman ya. Betul. Ini siapa yang akan menjawab permasalahan kalau bukan kita-kita gitu. Sementara kalau cuma dijual curah mungkin harganya juga akhirnya untuk produksi kembali ke on farm-nya, maka pemerintah hadir. Ini salah satu solusinya kita membuka namanya pasar komunitas Sibakul. Jadi pemerintah membeli produknya petani tapi melalui koperasi gitu. Karena ini kan kita punya PR koperasi tadi, bagaimana kita harus memberikan koperasi. Kita bantukan di koperasinya untuk diolah. Kita targetkan nanti ini menjadi bawang goreng, menjadi sambal pecel, atau mungkin sejak awal sudah kita komitmen. Saya tak tanya Bu Siwi ya. Silakan Pak. Boleh ya? Silakan monggo Pak. Tentang bawang goreng Oh lagi. enggak, kalau bawang goreng beliau ahlinya. Kira-kira kelompoknya ada berapa Bu? Komunitas tadi ada dari apa kalau saja? di pasar komunitas ini kita bicaranya kepada 10 koperasi Pak. 10 koperasi. Baik. Karena basicnya nggak boleh kalau nggak koperasi. Kita pasar komunitas koperasi Pak. Karena kita punya PR untuk meningkatkan kapasitas koperasi. Nah, di saat mereka bergabung di koperasi silahkan. Koperasi juga punya tenan-tenan, silahkan aja UKM. Tadi saya nggak bicara UKM-UKM-nya, tapi bicaranya harus bergabung di koperasi. Yang kita bantu adalah koperasinya. Nah tadi yang saya sebutkan, jadi nanti bantuannya harus lewat koperasi. Lewat koperasi. Karena itu supaya ini sudah semuanya bergerak, semuanya hidup iya, begitu ya. iya, Iya. Pasar komunitas ini berjalan dengan baik ya Bu ya? Ini baru jalan, baru proses jalan kita, karena kan semuanya by proses ya. Saat kita beli bawang merah kepada petani pasti regulasi di dalam pengadaannya, inilah sebetulnya regulasi yang ada hal-hal yang memang mungkin memahamkan kepada masyarakat. Ini juga sebuah edukasi ya. Betul. Karena koperasi pun sekarang dengan sekarang pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 dengan PP 7 Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kesempatan bagi UMKM maupun koperasi itu untuk dibeli produknya oleh pemerintah ya, gitu. Tapi bagaimana, siap enggak dengan kesempatan itu? Maka kami pun melakukan onboarding kepada mereka-mereka untuk ikut di pengadaan barang dan jasa, baik koperasi maupun UMKM-nya. Di situ seperti Pak Amir sampaikan harus punya NPWP, harus punya legalitasnya. Maka kita di dalam melakukan ini, karena saya yakin tidak bisa semuanya. Kadang ada yang nggak, udah deh saya nggak mau punya NPWP. Ada ketakutan di situ. Padahal kalau untuk naik kelas ya itu harus nggak suka gitu. Syarat itu. Itu salah satu. Ya, salah satu. Ya ini mungkin pendampingan, mungkin saling ya dikasih contoh di pilot. Jadi yang sudah berhasil ini akan menjadi agen untuk sama-sama mengajak. Kalau belum mau ya menjadi subnya dulu nggak apa-apa. Produknya bisa di cover oleh yang mereka sudah siap. Tidak langsung dipaksa harus itu enggak. Iya. Dari 300.000 UMKM ini tentu karakteristiknya Beda-beda, berbeda-beda, ya, mungkin kekuatannya beda-beda. wirausahawannya juga mindsetnya Satu rumah aja beda-beda. Pak Amir ini Pak Amir. Iya. Betul. Nah itu loh, maksud saya gini loh. Ini forum ini saya kira appreciate saya ya. Dilanjutkan saja. Bu Siwi ini kan ngomong berapa ribu tadi? Lebih dari 300.000 Pak. 300.000. 1.900 koperasi. 1.900 koperasi. Nah kalau koperasinya anggotanya 500 sudah berapa? Iya. Nah anggotanya itu misalnya satu orang, belum keluarganya, belum anaknya. Artinya belum termasuk UKM 3.000 kali anak 300.000, istrinya dan Pak. sebagainya. Itu artinya dengan satu kegiatan kita bisa meng-cover seluruh masyarakat. Dilanjutkan aja, saya sebagai anggota dewan apresiasi Siap, sekali. tanda tangan, Itu. Semoga jadi di Banggar nanti Pak Amir. Nah, ini dengan Pak Wahyu juga gitu. Tentunya dukungan. Ini beliau itu Pak Wahyu tuh diam-diam menghanyutkan itu. Diam-diam menghanyutkan. Tapi banyak menyatet kok tadi. Tapi pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sendiri berkomitmen terus ya Pak ya untuk adanya kolaborasi dan sinergi-sinergi semacam Jangan ini ya Pak ya. diragukan. Sebenarnya ada peluangnya banyak Mbak. Ya. Pertama DIY itu kan sangat populer. Ya, betul sekali. Ya, sehingga semua akan tertariklah dengan DIY. Kemudian DIY itu kota pendidikan, kota budaya, pariwisata. UKM itu bisa menyokong semua. Ketiga sasaran visi misi ini bagian dari visinya Gubernur 2025. Kemudian ketiga ini juga terima kasih Pak Amir juga Bapak Ibu DPRD DIY. Sekarang baru susun Raperda kerjasama.
Iya. Nah, kami mendorong untuk 3 sektor ini, 3 pariwisata, kemudian pendidikan, budaya, kemudian didukung oleh UMKM ini masuk dalam norma pengaturan di Raperda kerjasama. Kemudian peluang selanjutnya, data kami, jadi generasi Z, generasi milenial itu di DIY itu lebih dari 50%. Artinya ini kan peluang. Ya. Kemudian ada peluang lagi, pemerintah kalurahan punya kapasitas fiskal yang cukup besar karena ada dana desa, ada dana keistimewaan, ada ADD masuk gitu. Ini juga bagian peluang yang 50 yang kemudian bisa digunakan gitu, diambil kesempatannya untuk pengembangan Sibakul. Gitu. Gitu. Baik, ada peluang yang besar sekali dan komitmen dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk terus mendukung semua bentuk-bentuk kolaborasi ini. Baik, yang terakhir harapannya Pak Amir untuk kedepannya bagaimana pengembangan UMKM dan koperasi di daerah istimewa Yogyakarta dengan adanya kolaborasi-kolaborasi ini? Ya, DPRD dan Pemda DIY saya kira jangan diragukan perhatiannya kepada UMKM. Kehadiran teman-teman bahkan disampaikan oleh Pak Wahyu, hari ini kita bahas Raperda tentang kemitraan ya. Ini bagian dari advokasi yang kita berikan. Nanti urusan dengan yang lain, banggar dan sebagainya, saya kira forum yang di edisi berikutnya. Sekali apresiasi acara hari ini. Teruskan saja, saya kira masyarakat butuh informasi yang up to date. Betul. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Amir. Bu Siwi, yang terakhir sekali ini ada pesan untuk teman-teman koperasi dan UMKM ini terkait dengan kolaborasi ini. Pesannya kolaborasi ini menjadi suatu yang indah dan menjadi suatu kebutuhan. Ayo kita kuatkan kolaborasi kita. Sekarang saatnya bukan bersaing, tapi kita saling berangkulan, daya saling untuk berkolaborasi. Baik, jangan jalan sendiri-sendiri, kita berkolaborasi untuk mendapatkan tujuan bersama yang tentunya menyejahterakan bagi semuanya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kehadirannya di podcast Rajutan Sibakul, dan tentunya untuk Anda teman-teman UMKM yang belum bergabung dengan Sibakul, langsung saja bergabung melalui sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Betul ya Bu Siwi ya? Baik, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Anastasia Desi. Sampai jumpa di Rajutan Sibakul selanjutnya.